Baru-baru ini saya mendapatkan sebuah jam tangan bermerek G-Shock. Sebelumnya saya biasa aja ya sama brand yang satu ini, karena saya lebih menyukai tipe-tipe jam yang analog dan berbentuk bulat-bulat gitu. Namun setelah saya cari tahu bagaimanakah brand G-Shock ini, dan membuat saya berubah pikiran, dan akhirnya saya jatuh hati kepada jam G-Shock ini tentunya. Maka dari itu saya akan membuat sebuah video kali ini yang menceritakan bagaimanakah jam G-Shock ini ada dan sekuat apakah jam G-Shock ini. Gak usah basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Sejarah jam tangan G-Shock. Jam G-Shock adalah sebuah konsep jam tangan yang tahan terhadap guncangan kuat yang disebabkan oleh gaya gravitasi. Konsep G-Shock ini dikembangkan oleh brand jam tangan yang bernama Casio. Jadi dengan kata lain, jam Casio yang tahan guncangan adalah jam G-Shock. Untuk diketahui, Casio adalah brand yang berasal dari Jepang. Sebuah brand yang cukup legenda di kalangan pecinta jam tangan. Konsep G-Shock dikembangkan tahun 1981. Awalnya ada salah satu karyawan Casio bernama Kikuo Abe melihat bahwa jam-jam pada saat itu sangatlah rapuh. Saat jam tersebut jatuh dan tak bisa bangkit lagi, alias rusak, dalam lautan luka lama, kok malah nyanyi saya. Ya, intinya jam-jam pada saat itu rawan sekali akan goncangan dan cepat-cepat rusak kalau terjatuh. Kalau pemakaiannya bagus sih enggak. Dengan dasar pemikiran tersebut, mulailah Kikuo Abe membuat penelitian yang disupport oleh Casio untuk menghadirkan jam tangan tahan terhadap gejala-gejala yang ekstrim. Selama 2 tahun, ia melakukan penelitian, dan tak terhitung sudah berapa kali dia gagal. Sampai pada akhirnya, dia ada di situasi yang galau banget, dan memutuskan untuk menyerah. Karena telah lama melakukan penelitian, namun tak kunjung menemukan cara untuk membuat jam tangan yang tahan terhadap goncangan. Ya, Kikuo Abe juga manusia biasa, jadi bisa galau juga. Hingga suatu ketika, dia melihat seorang anak kecil bermain bola. Dan saat itulah ia menemukan sebuah konsep jam tangan melayang untuk mengurangi goncangan yang terjadi. Ya, nggak dikasih sayap juga kali. Dan inilah konsep G-Shock yang membuat sebuah struktur berongga di dalam sebuah jam tangan. Jadi mesinnya seakan-akan melayang gitu di dalam sebuah casing jam tangan. Intinya teknologi ini membuat peredaman terhadap goncangan yang terjadi. Penemuan ini juga memberikan standar baru di dunia perjam tanganan. Enak nggak ya ngomongnya perjam tanganan? Sampai saat ini, jam G-Shock juga menjadi deretan jam tangan terkuat di dunia. Wow, keren banget ya. Seberapa kuat jam tangan G-Shock ini? Ternyata pada saat tahun 2000-an kali ya, apa 90-an, itu ada salah satu stasiun TV di Jepang menguji ketahanan jam G-Shock tersebut, dan videonya sangat menarik sekali. Ayo kita lihat bagaimanakah ujian-ujian yang akan dihadapi oleh jam tangan G-Shock ini. Yang pertama adalah tes banting. Ada yang bisa dibanting? Dengan sebuah alat canggih, jam ini coba dijatuhkan dengan cukup keras. Tak hanya dijatuhkan, tapi juga dibanting. Dan hasilnya luar biasa di luar. Dan hasilnya jam G-Shock berhasil melalui ujian kali ini. Yang kedua, tes dengan suhu ekstrim. Dan ternyata lagi-lagi G-Shock berhasil melaluinya.
Percobaan ketiga, bermain sepeda. Jam tangan ini bukan disuruh bermain sepeda, tapi ternyata jam ini dipasang di pergelangan ban sepeda. Bukan hanya di pergelangan tangan aja ya, tapi ini dicoba di pergelangan ban sepeda. Dan hasilnya, walau tampilan jam rusak dan retak-retak, namun mesinnya masih sehat walafiat dan masih bisalah digunain. Percobaan keempat, dilindas. Sebetulnya saya ragu juga, soalnya jamnya masih belum lunas. Dan percobaan kali ini tidak tanggung-tanggung, bukan mobil biasa, dan mobilnya cukup besar. Jadi ini akan dilindas, dan bagaimanakah jam G-Shock ini menahan lindasan dari ban tersebut yang cukup besar, berdiameter sekitar 1 meter. Dan lagi-lagi jam tangan G-Shock bisa melalui ujian kali ini. Ya walaupun jamnya jadi rusuh gitu ya. Tapi jangan sekali-sekali kamu mencoba bersama dengan pergelangan tangan kamu. Dilindas sama ban tersebut. Jamnya kuat, tangannya nggak kuat. Percobaan kelima, menyelam. Jam ini ditenggelamkan di dasar laut dengan kedalaman maksimal 200 meter. Dan hasilnya dia bisa bertahan. Namun yang jadi pertanyaan, ketika jam kita jatuh di dasar laut yang kedalamannya sekitar 200 meter, apakah kita bisa mengambil jam G-Shock tersebut? Ya udah ikhlasin aja kali ya kalau udah tenggelam. Nah, seperti itu tadi ujian-ujiannya. Dan bagaimanakah setelah melihat video kali ini, apakah ada hasrat atau keinginan kalian untuk memiliki sebuah jam G-Shock ini? Ya, itu keputusannya terserah kepada kalian sendiri sih sebenarnya. Tapi kalau menurut saya ini jam cukup worth it dan sangat-sangat bagus banget karena durability-nya yang sangat kuat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Saya Arti Arma, salam sayang untuk kalian semua. Bye!